Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jakbar selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar tahun 2025. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, yang pertama itu Rahmat Jakbar, yaitu saya sendiri selaku moderator, Muhammad Fauzan Al-Bukhari, Saudari Nurhayani, Anggun Ramadhani, dan Alifia Al-Humairah. Baiklah, materi pertama akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Fauzan Al-Bukhari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan slide mengenai latar belakang, di mana pelayanan akademik merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan di perguruan tinggi. Sebagai fakultas penyelenggara pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, bagaimana dituntut memberikan layanan yang administrasinya itu informasi akademiknya dan pembelajaran yang berkualitas bagi mahasiswanya. Di mana untuk mengetahui sejauh mana layanan tersebut berjalan dengan baik, diperlukan pengukuran menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat evaluasi berdasarkan pengalaman dan persepsi mahasiswa, di mana penyusunan laporan IKM tahun 2025 ini dilakukan sebagai tugas ujian akhir semester dengan tujuan memberikan gambaran bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa serta menjadi bahan perbaikan pelayanan agar lebih efektif, transparan, dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Baik, pada slide selanjutnya, bagaimana kita akan membahas rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan akademik yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar tahun 2025. Nah, itu yang tadi yang pertama. Yang kedua, bagaimana hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan 14 unsur pelayanan menurut Kemenpanerbi nomor 25 tahun 2004. Dan yang ketiga, yaitu unsur pelayanan apa saja yang sudah memuaskan dan unsur mana saja yang masih perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei mahasiswa. Baik, pembahasan selanjutnya itu ada tujuan kegiatan. Yang pertama, mengetahui indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, memberikan gambaran kualitas pelayanan yang diterima mahasiswa. Adapun pembahasan selanjutnya, manfaat kegiatan. Yang pertama, menjadi tolak ukur penilaian kualitas pelayanan akademik. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan unsur pelayanan yang belum optimal. Yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas pelayanan oleh unit penyelenggara. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup. Universitas Negeri Makassar memiliki 10 fakultas dan 1 program pasca sarjana, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Fakultas Psikologi, Fakultas Seni dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Program Pascasarjana UNM. UNM menawarkan program studi terdiri dari 9 program studi Diploma 3, yang kedua 58 program studi sarjana dan 12 program studi magister, 5 program studi doktor S3. Ruang lingkup pengukuran dalam laporan ini berfokus pada pelayanan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang melibatkan mahasiswa sebagai pengguna layanan. Kemudian yang selanjutnya ada operasionalisasi variabel, yang dimana variabel ini adalah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik FISH UNM. Kemudian adapun instrumennya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kemudian ada 14 unsur pelayanan Kemenpan-RB No 25 tahun 2004. Yang pertama itu ada prosedur pelayanan, kemudian persyaratan pelayanan, kemudian kejelasan petugas, kemudian kedisiplinan petugas, kemudian tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan pelayanan, kemudian kesopanan dan keramahan, kewajaran biaya, kepastian biaya, kemudian kepastian jadwal, kemudian kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. Dan adapun materi selanjutnya yaitu tingkat kepuasan mahasiswa, yang dimana pengukuran IKM mengacu pada
Kemenpan RB nomor 25 tahun 2004, IKM dihitung dari rata-rata tertimbang 14 unsur pelayanan akademik, kemudian setiap unsur memiliki bobot yang sama. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan bobot yang sama, sehingga rumus rata-rata tertimbang yang digunakan adalah sebagai berikut, yang dimana bobot tertimbang nilai rata-rata itu sama dengan jumlah nilai-nilai rata-rata jumlah unsur. Kemudian untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumusnya, yaitu IKM sama dengan total nilai persepsi per unsur, kemudian kali nilai penimbang per total unsur yang terisi. Kemudian selanjutnya pada tabel nilai interval komprehensi IKM digunakan untuk menjelaskan bagaimana hasil indeks kepuasan masyarakat diinterpretasikan setelah dilakukannya perhitungan, di mana nilai persepsi responden yang berada pada rentan 1 hingga 4 terlebih dahulu dirata-ratakan sehingga menghasilkan nilai IKM pada skala 1,00 sampai pada 4,00. Nah, nilai ini kemudian dikonversi ke dalam skala 25,00 hingga pada 100,00 agar lebih mudah untuk dipahami. Setiap interval komprehensi memiliki pandangan mutu pelayanan mulai dari D hingga A yang menunjukkan kualitas pelayanan dari tidak baik, kurang baik, baik, hingga sangat baik. Dengan demikian, tabel ini membantu menentukan kategori kinerja unit pelayanan berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh. Di mana kita ketahui bahwasannya semakin tinggi nilai IKM, maka semakin baik mutu dan kinerja pelayanan yang akan diberikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tingkat kepuasan masyarakat, di mana proses pengumpulan data yang kami lakukan itu dengan cara kami meminta mahasiswa untuk mengisi kuesioner melalui formulir digital dan kami juga bagikan secara langsung. Kemudian jumlah responden yang berhasil mengisi kuesioner kami itu sebanyak 43 orang. Nah, di sini kami juga tampilkan mengenai informasi presentasi terhadap kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan tenaga kependidikan, di mana sangat setuju itu frekuensinya 185 dengan persentase 14,79%. Kemudian setuju 790, frekuensinya sebanyak 791 dengan 64,00%. Kemudian kurang setuju frekuensinya 214 dengan persentase 17,31%. Kemudian selanjutnya tidak setuju yaitu frekuensinya sebanyak 40 dengan 3,23%. Kemudian yang terakhir sangat tidak setuju itu frekuensinya sebanyak 6 dengan 0,49%. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian pada kesempatan kali ini. Jadi hasil dari pengukuran IKM menunjukkan bahwa pelayanan akademik di Fakultas Ilmu Sosial Hukum Universitas Negeri Makassar berada pada kategori yang sangat baik, dengan penilaian positif pada kesopanan petugas, kejelasan informasi, kenyamanan, dan kemudahan prosedur. Namun masih perlu dalam perbaikan pada kecepatan layanan, seperti kecepatan jadwal, serta penanganan masalah yang bersifat khusus. Sehingga disarankan untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat kepastian jadwal, dan meningkatkan kompetensi petugas. Dan semoga bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam melakukan evaluasi rutin, serta memperkuat komunikasi informasi akademik agar pelayanan semakin optimal dan konsisten. Mungkin cuma itu pemaparan dari hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.